Halo, Let's Assalamualaikum go. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sama nih mbak. Amin ya robbal alamin. Tak doakan dari tanah air. Semoga sampai semuanya bersukses, berhasil ning perantauan, kemudian iso berkumpul sama keluarga sampean tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun mbak. Amin ya robbal alamin. Nah mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas kasus udah lama tetapi persidangan ini menghasilkan keputusan hari Jumat mbak. Dan ini kasus tentang pekerja migran asal Indo yang bekerja di negara Hong Kong mengenai kasus quick yang dilakukan pemaksaan ya. Ini pemaksaan quick yang dilakukan oleh kakek jagaannya yang umurnya 63 tahun. Bagaimana sih kronologi kasusnya dan bagaimana sih proses tuntutan, menang berapa sih Mbak Iki? Silakan disimak, dan sekali lagi iki pelajaran bagi mbak-mbak semuanya mengenai kasus-kasus seperti ini. Jadi silakan disimak hanya di channel kesayangan Anda. PMI, pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara Hong Kong, bernama Mbak Sri Wahyuni. Mbak Iki bekerja di satu majikan. Jadi majikan iki cuman satu lajang dan umurnya iki sudah tuwir mbak, sekitar 63 tahun. Dan karena dia iki lajang sejak dia muda sampai tua, hasil dia mencari cece yang berasal dari Indonesia. Dan Mbak Eki akhirnya bekerja di tempat majikan dalam satu flat. Ini hanya ada 2 orang mbak, Cece ini atau Mbak Sri tadi, kemudian kakek jagaannya. Jadi rata-rata kalau terjadinya kasus seperti ini, memang majikan memiliki waktu yang luas, kemudian memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kurang senonoh mbak, sama seperti kasus ini nantinya. Jadi awalnya Mbak Sri masuk iki tanggal 17 Februari 2022. Awal dia masuk, si kakek, kita panggil aja kakek Sugiono ya. Jadi kakek Sugiono ini sudah merayu dia, kemudian sudah mencoba untuk meminta pelayanan plus-plus mbak, atau esek-esek. Dan ketika dia meminta pelayanan esek-esek, dia berharap nih Mbak Sri setuju, karena si laki-laki ini selain butuh untuk memasukkan batang dia juga butuh untuk melahirkan anak dari perempuan lain. Dan perempuan yang ia pilih iki adalah perempuan asal Indo atau PRT Indo. Kenapa dia tidak menikah saja dengan orang lokal, atau dia mungkin bisa menikah dengan orang Cina? Kenapa tidak melakukan seperti itu? Kenapa harus menyewa PRT Indo untuk melampiaskan hasratnya, seolah-olah dia membutuhkan keturunan nih? Apakah itu hanyalah sebuah dalih dia untuk membenarkan biar orang-orang yang menggugat dia itu ngerasa kasihan? Sekali lagi kita nggak tahu. Intinya awalnya Mbak Sri masuk ke rumah majikan, dia iki mbak sudah diajak untuk esek-esek tadi. Awal aja mbak. Dan setiap hari Mbak Sri selalu mendapatkan yang namanya pernyataan kata-kata sing rendah nih Mbak Sri. Yo diajak untuk esek-esek, kemudian dirayu yang macam-macam. Bahkan ketika Mbak Sri keluar dari kamar mandi dalam keadaan keramas, si majikan iki mencium rambutnya Mbak Sri. Jadi dari belakang seolah-olah mengendus-ngendus, pengen dia iki Mbak Sri tergugah. Tapi sekali lagi, sejak awal Mbak Sri masuk di rumah tersebut, Mbak Sri menolak mbak untuk melayani. Dan setelah hari pertama sampai setengah bulanan, jadi tanggal 17 Februari sampai dengan 17 Maret, Mbak Sri hanya bisa bertahan segitu mbak. Karena
setelah dia bulan Maret kemudian dia melakukan pemutusan kontrak karena sudah tidak betah dengan kelakuan si kakek Sugiono iki, dia akhirnya melakukan notis Mbak, melakukan notis sekitaran April. Nah, April 2022 dia iki keluar dari rumah majikan kemudian melaporkan perkara ini ke kantor polisi Mbak dengan bukti. Jadi sebelumnya Mbak Sri ini sudah melakukan rekaman tapi bukan berbentuk video, cuman voice saja Mbak. Jadi HP-nya kayak gini, iki ditaruh di meja, kemudian nyala Mbak iki voice, bukan di video Mbak. Biasanya kan kayak gini, Mbak kan video, tapi dia tuh hanyalah sebuah voice. Nah, di dalam voice itu si majikan iki terus merayu Mbak Sri untuk diajak esek-esek. Nah, di dalam rekaman voice itu ternyata si kakek Sugiono iki juga pernah memergoki Mbak Sri mengambil voice. Tetapi ketika si kakek Sugiono ki memergoi kalau dia sedang direkam pembicaraannya, dia ki malah bilang gini, kamu sebagai PRT kui nggak level tidur sama singsang seperti aku. Jadi karena dia tahu nih di voice dia bilang seperti itu Mbak. Tetapi besok lusanya lagi karena dia iki mengira, oh PRT ku Sri iki nggak bakal voice aku kok, nggak bakal merekam tindakan aku lagi. Dia iki besoknya malah melakukan rayuan kepada Mbak Sri ini. Rayuannya apa sih? Kamu sudah aku ambil, kamu bekerja dengan aku dan kamu melayani segala bentuk yang apa aku mau. Jadi direndahkan Mbak oleh si kakek Sugiono iki. Tetapi tanpa disadari si kakek Sugiono iki setiap hari kelakuannya direkam oleh si Mbak Sri, dan pada waktu mengatakan itu si kakek Sugiono itu kena rekaman Mbak. Selain itu juga inti dari perkataannya, yo kamu bekerja denganku, kamu semuanya harus melayani aku, termasuk juga melayani esek-esek tadi. Jadi karena Mbak Sri kui udah ada bukti dan kemudian dia iki sudah ngerasa ketakutan dengan kondisi yang setiap hari ikut direndah nih, dileceh nih sama kungkung ini, sama kakek Sugioni. Kemudian dia iki ngerasa was-was karena di dalam satu flat cuman 2 orang saja, dia bisa dibekap kapanpun, dia bisa dikasih obat tidur kapanpun. Alhasil dia memutuskan kontrak kerja Mbak, kemudian membawa rekaman itu ke kantor polisi, berharap polisi membantu kasusnya. Tetapi setelah mendengarkan rekaman dari Mbak Sri yang jelas-jelas ngerendah nih, polisiku tidak menerima kasusnya Mbak Sri karena dianggap kurang sebagai bukti. Karena di situ Mbak Sri ini tidak dilayani oleh polisi, secara otomatis Mbak Sri membawa kasus dia ke sebuah lembaga sosial, yaitu IOC, yang dimana menangani diskriminasi rendah nih atau ngeleceh nih, baik itu rendah nih terhadap PRT ataupun pekerja asing di negara Hong Kong. Nah, ketika sudah masuk kasus dia ke situ, alhasil kasus itu akhirnya langsung dilempar ke pengadilan Mbak. Dari tahun 2022 iki lumayan alot Mbak, karena 2024 sekali lagi iki sebenarnya masih alot lagi pengadilannya Mbak, atau kasusnya. Awalnya majikaniku tetap tidak mengaku perkara ini. Tapi tahun 2024 sekitaran bulan Agustus, akhirnya majikannya dia atau kakek Sugiono iki menyeletuk Mbak, nyeletuk, aku kan cuman ngomong saja kalau aku pengen nih berhubungan badan sama
Sri PRT ku ini, dan aku pengen memiliki anak dari Sri ini nantinya. Maka itu aku ajak dia berhubungan badan. Aku cuma ngomong saja, aku tidak melakukan tindakan yang serius terhadap si Sri ini. Tetapi ketika hakim ini mendengar pernyataan dari kakek Sugiono seperti itu, hakim lalu ngomong seperti ini, kamu walaupun nyeletuk cuman ngomong seperti itu, tetapi kamu ngomong itu di depan PRT-mu, di depan Sri Wahyuni, secara otomatis kamu itu merendahkan dia, secara otomatis kamu tidak membuat nyaman dia bekerja di tempatmu. Berarti kamu itu melakukan kesalahan dan melanggar undang-undang diskriminasi. Jadi ketika si kakek Sugiono ngomong seperti itu, dikira dia itu bakal dimenangkan, tetapi itu malah senjata makan tuan kan kawan. Karena sekali lagi di dalam undang-undang ketenagakerjaan tentang masalah rendah nih, leceh nih, sekalipun tidak melakukan tindakan secara bukan hanya omongan tapi tindakan secara langsung, ngeraba atau apapun, tapi cuman nih memperlihatkan majalah Parno, orang-orang yang nggak memakai baju kepada PRT-nya, kuwi sudah bisa dituntut secara hukum kan kawan, dianggap rendah nih. Padahal itu cuman memperlihatkan, apalagi merayu, kemudian berkata-kata tentang masalah pelayanan plus-plus atau pengen dilayani, walaupun cuma perkataan, itu sama aja melanggar undang-undang tentang pelecehan di negara Hongkong kan kawan. Mbak, ketika si kakek Sugiono ini dihadapkan di sebuah pengadilan, ketika hakim menanyakan tentang kasusnya dia, iki respones dari kakek Sugiono ini gak masuk akal kan kawan. Pokoknya apapun alasan iki gak masuk akal kan kawan, sehingga membuat kemarahan hakim bahwa ketika dia cuman perkataannya main-main, cuman bercanda, ini membuat hakim geram kan kawan, sehingga memutuskan bahwa kasus dari PRT asal Indo yang bernama Sri Wahyuni iki benar tuduhannya bahwa kakek Sugiono iki memang rendah nih, ngeleceh nih PRT-nya sendiri, sehingga pengadilan iki memerintahkan LAM atau majikane yang kakek Sugiono iki yang umurnya 63 tahun harus membayar ganti rugi atau kompensasi sebesar 182.387 dolar Hongkong atau sekitaran 370 juta rupiah. Jadi Mbak Eki menang. Ternyata tidak hanya kompensasi itu aja kan kawan, tetapi hak yang didapat oleh Mbak Sri Eki tidak hanya kompensasi itu aja kan kawan, menang kasusnya, tapi juga hak-hak lain nih, seperti uang tiket, kemudian adalah gaji yang belum terbayarkan. Jadi di dalam kasus ini Mbak Sri menang di pengadilan. Tentu tidak hanya bukti saja kan kawan yang bisa membantu Mbak Sri dalam pengadilan, tetapi juga lembaga-lembaga bantuan hukum semacam seperti IOC, kemudian seperti lembaga-lembaga organisasi di negara Hongkong itu juga sangat membantu ketika kawan-kawan melakukan tuntutan kasus yang Anda alami. Tetapi kan kawan, tidak hanya keluhan ketika dia iki menuntut majikan. Mbak Sri bilang selama 2 tahun lebih ya Mbak Sri iki nunggu kasusnya selesai dan dia tinggal di shelter milik IOC ini kan kawan. Jadi selama itu dia tidak mendapatkan majikan dan selama itu dia tidak bekerja kan kawan. Karena ketika dia pas awal-awali menuntut masalah kasus dia ini sebenarnya dia sudah mendapatkan majikan kan kawan. Tetapi tiba-tiba majikan melakukan pemutusan atau mengcancel
kontrak kerjanya karena majikan tahu kalau PRT-nya iki posisinya lagi menuntut kasus rendah nih, leceh nih dia. Jadi mungkin majikan takut dikira mungkin PRT ini yang ganjen atau bagaimana. Tapi ketika majikan iki memutuskan atau mengcancel kontrak kerjanya, secara otomatis iki mengira bahwa PRT ini palingo yang menggoda sing sange. Jadi itu kenapa dia diputus kontrak oleh majikan kan kawan. Nah, semoga di dalam kasus ini kan kawan banyak belajar, karena sekali lagi kalau kawan-kawan mendapatkan kasus yang sama memang benar harus menolak. Karena ketika Anda menolak, secara otomatis majikan bisa dijerat secara hukum. Jadi tolak bentuk lecehan yang rendah nih sampean. Ketika Anda sudah melakukan penolakan tetapi majikan tetap melakukan seperti itu, maka Anda harus mencari bukti. Bisa Anda lakukan di kertas, bisa Anda lakukan lewat voice seperti Mbak ini, bisa Anda lakukan juga memakai video. Kemudian Anda laporkan ke polisi, tapi ketika polisi tidak menanggapi, maka Anda bisa mencari organisasi atau lembaga-lembaga lainnya yang bisa membantu kasus Anda. Dan untuk lapor ke polisi, jangan sampai memberikan bukti semuanya kan kawan. Anda cuman melaporkan bahwa Anda sedang menuntut majikan Anda karena majikan Anda berbuat yang tak senonoh, tapi jangan semuanya bukti-bukti Anda berikan ke polisi. Jadi ingat-ingat perkataan saya mengenai kasus-kasus seperti ini. Selamat untuk Mbak Sri Wahyuni, selamat untuk mendapatkan kemenangan sampai 370-an juta. Iki buah dari kesabaran Anda, buah dari kemanisan Anda yang menolak esek-esek dengan majikan Anda. Walaupun seandainya Anda melakukan mungkin gak ada ruginya, tetapi sekali lagi Anda tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Anda tidak akan melakukan sesuatu hal yang berdosa, apalagi merendahkan martabat Anda sebagai perempuan dan sebagai PRT atau sebagai TKW Indonesia. Jadi selamat untuk Mbak E yang telah memenangkan sidangnya, dan semoga Mbak E sukses neng Indonesia, bisa buka usaha, kemudian bisa mendapatkan yolek belum nikah suami sayang, bener-bener iki sayang sama sampean, kemudian suami yang bener-bener kui tidak merendahkan Anda nih Mbak. Intinya selamat atas kemenangan yang Anda raih. Semoga tidak terjadi kepada kawan-kawan yang lain, karena enggak semuanya nih seberuntung si Mbak Sri Wahyuni ini. Ada juga nih yang kasus yang dimana sampai fatal tapi dia tidak berani menuntut karena dia malu. Ada juga kasus seperti ini. Jadi enggak semuanya kasus seperti ini iku dimenangkan oleh PRT-nya atau tidak seberuntung Mbak Sri Wahyuni. Semoga bermanfaat dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.